Tukiem. Oh langsung gue melek tuh kan. Langsung gerak itu. Mana Tukiem? Udah sebulan 2 bulan gak ketemu. Barang disebut nama Tukiem langsung itu. Kalau lagi sakit, kalau lagi stroke, berdiri. Itu hanya gara-gara digerakkan oleh nama Tukiem, ya kan? Karena ada rasa cinta gara-garanya. Gak bakal nggak cinta. Allah Akbar, aku ngeladen aja. Karena nggak cinta sama Allah, dia nggak menggerakkan jiwanya. Ngerti ya? Santri kan belum cinta kan, maka ditolong dengan disiplin, ditolong dengan dinasihati, ditolong dengan disangsi. Ngerti? Belum tumbuh rasa cintanya. Kalau rasa cinta udah sejuta, lautan ku berangi, gunung ku daki, api tak kawak-kawak. Nah, ngerti? Itu kalimat cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ikut yang benar, enggak jangan salah ikut. Alladzina hum ala salatihim
walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Baik, tulang dari awal. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم. Baik, bagaimana kemarin kita nerangkan manusia diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah. Susunan Qur'annya innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Kalau jumlah ini ditiru untuk kehidupan kamu dengan
susunan kayak gitu. Tapi bukan ini masalah. Seperti innat tilmidha mudiha masrura. Gitu. Innat tilmidha mudiha masrura. Innat tilmidha duriba bukaan atau hazinan atau huznan. Ya hazinan bin atau hazun. Hazinan atau hazunan. Murid kalau disangsi sedih. Kalau diangkat dipuji senang itu ya. Ini jumlah Quran. Kalau dipakai jumlah itu dengan kehidupan umum, bukan wahyu. Itu maksudnya bagaimana Quran mengajari menyusun kata. Ya, ini ide Ustaz Anyam dari bagaimana kaitannya dengan bahasa, bagaimana kaitannya dengan pelajaran sholat, bagaimana kaitannya dengan keyakinan, bagaimana kaitannya dengan menanamkan isi Quran ini beritanya. Jadi kalau Quran diuraikan itu banyak dari segala sisi nahwunya, sisi lughahnya, jumlahnya, isinya, gitu tuh. Efek basirnya busra tangdir, busron wa nadron wa nadhiron wa muniron wa sirojan wa hidayatan, gitu. Fungsi Qurannya apa? Quran fungsinya hudan, sirojan, muniron, rahmatan, sifaan, dawaan. Itu banyak fungsinya. Nah, untuk pelajar apa fungsinya? Menanamkan proses pemahaman, diserap pelan-pelan, kemudian menggerakkan jiwa untuk meneliti tafsir para ulamanya, meneliti asbab nuzulnya, menyerap semuanya, jadi keyakinan, terus terpos jiwanya itu untuk mewariskan. Oh, saya ngamalkan gitu kok enak hidupnya kan, itu tanda syukur. Jadi menyebarlah agama itu, beramallah kamu, banyaklah kamu pahala dan thawab jaza amal solehnya. Bukan sebagai orang soleh, tapi sudah mulai mereka menjadi orang muslih, memperbaiki orang lain karena kamu pengen ngebagi ilmu, pengen ngebagi harta, pengen ngebagi jiwa. Kalau untuk diri sendiri itu soleh namanya. Kamu sudah bisa salat, lalu kamu bisa membuat orang lain mau salat. Itu namanya sudah berefek ilmu salatnya. Nanti bukan untuk diri kamu sendiri. Kamu belajar pesantren untuk dirimu. Bisa Quran, makhraj, tajwid, segala macam, qiraat, lagu. Kemudian belajar bahasa Arabnya. Udah pinter tuh. Lalu pulang ngajar orang. Orang lain pinter lebih dari kamu. Itu namanya sudah muslih. Kalau soleh capek untuk dirimu sendiri. Untuk badan cipluk, mangan enak dia. Untuk diri sendiri tapi. Senang dirinya ya. Ini ya. Paham ya? Muslih itu capek untuk orang lain. Ini ya. Kalimat saluhayasluhu tambah dengan hamzah aslayus. Yufana yakul afana yuf. Ini ya. Kalau fa'ala, kalau soluka artinya baik. Kalau aslaha memperbaiki. Paham ya? Nah, kalau kamu sudah baik, tugasnya apa? Memperbaiki. Jadi meningkat kata kerjanya itu dari baik memperbaiki, gitu ya. Sudah punya kekayaanmu kamu dalam bahasa itu. Sudah muta'addi, gitu. Bukan lazim lagi. Paham ya? Jadi kalau kamu jadi santri pulangannya untuk urus diri sendiri itu masih kelas lazim, masih kelas ya nggak punya maf'ul bih. Ya kalau ilmu fi'ilnya ilmu nahwu. Jadi kalau kamu sudah bisa salat, bisa membuat adik kamu bisa salat, tetangga kamu bisa salat, bisa ngajar wudunya, bisa ngajar fatihahnya, ngatahiyatnya gitu. Ngajaknya ke masjid, memproses sampai dia ketagihan sholat. Itu capek untuk orang lain. Bukan capek untuk dirimu soleh. Nah capek untuk orang lain itu perintah. Itu kalimatnya kalimat sindiran dalam cerita pertama surat Baqarah itu. Surat munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil
Qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan jangan merusak di bumi jangan narkoba, jangan minuman, pelacuran. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Enggak, kami kan ngebangun agar orang asing datang ke Indonesia bertarung. Ala kata Allah tuh, ala ini umul mufsidun. Ngaku-ngaku sebagai perombak, mempengaruhi orang, ya, mempengaruhi orang supaya jadi baik. Innama nahnu muslihun itu pengakuan orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun. Paham ya? Kata Allah, ala innahumul mufsidun. Orang itu perusak entek-entekan. Ya, perusak entek-entekan. Mufsidun itu isim fa'il kan? Ala innahumul mufsidun. Mereka itu betul-betul perusak. Isim. Enggak berubah perusakannya, bukan pakai fi'il. Ya kalau isim itu yufidus subut, sabat, tetap, kalimat tetap, terus-terusan merusak orang kafir, orang munafik. Tapi akunya bangun, akhirnya rusak. Ya. Allah kan apa alat? Kata-kata ulama betul di Sa'rawi, kalau setiap ada Quran kalimat Allah itu berarti setelah itu ada kalimat maha penting isinya. Setelah Allah itu kalimatnya penting, sangat penting. Allah, hati-hati kamu, peringatan, ya. Allah innahum walakin la yash'urun, tapi dia tidak merasa. Jadi Quran dari sisi segala-gala dikaji sehingga wacana jiwanya itu berkembang. Jadi dari sisi tajwid begini, dari sisi fikih begini, dari sisi pendidikan begini, sisi bahasa begini, sisi dakwah begini, sisi taklim begini, sisi tarbiyah begini gitu. Nanti kan tibyana likulli syai' namanya. Bagaimana caranya sholat digandrungi masyarakat menjadi prinsip hidup. Kan orang hidup ini belajar sampai dokter profesor inginnya supaya tidak keluh kesah kan, tidak ada penderitaan kan. Quran beritahu kalau kamu pengen begitu enggak usah jadi profesor dokter, ini dulu pendidikannya ini sholat gitu. Nanti ya orang mencari-cari sampai dokter profesor entek ratusan miliar misalnya habis uang supaya hidup senang ya kan. Itu otak manusia yang dirinya nggak menciptakan dirinya sendiri. Diberitahu ada penciptanya nih bocah, pengumuman Allah mau makan lewat TV di Quran gratis, gak pakai setel money, gak pakai listrik, gak pakai colokan, ya tiap hari bisa dibaca. Kalau pakai pengumuman TV diulang-ulang tiap hari, bayar pajak segala macam loh. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, kamu tuh tak ciptakan keluh kesah. Walaupun kamu profesor, kah doktor, kah kaya raya, tak. Enggak diuraikan itunya, itu enggak ditasrif. Padahal Quran itu sifat nusarriful ayat, katanya. Ditasrif ayat-ayatnya itu. Siapa nusarrifnya ini? Itu bayyana linnas, kamu yang diberi oleh Allah ilmu. Dibayan gitu ya. Bayanan ke tasrifan atau bayanan tafsilan gitu. Musarrafan atau mufassala. Terinci kayak tasrif kayak gitu atau terinci kayak klasifikasi gitu. Ini kelas 1 kelas sampai kelas 10. Nufasul ayat kan atau nusurif. Tasrif itu kan kalau ilmu bahasa santri kataba dipecam jadi fi'il madhi 14, fi'il mudhari 14, fi'il amr 6, fi'il nahi 6, isim fa'il berapa 10 misalnya gitu. Isim majar itu dari kataba doang, huruf tak katabanya. Itu nasrif. Jadi pecah jiwanya gitu.
kok Allah mengatakan nusriful ayat, gimana tasrifnya? Gimana menasrif ayat ini? Kalau kamu sorif adil kalimah, jangan itu ya. Sorif. Tasrif ayat tasrifan nih Ustaz. Ayat tasrifin. Tasrif lugawiyan, istilahiyan. Tasrif kullun. Mas tatata. Macalam tamin hadil kalimah. Mujarradan, ziyadatan, ya, mazidan, atau mujarrad. Ngoceh karena pintar. Kataba dal fil ma'dif. Kataba yang kataba yaktuban aktubu. Uktub gitu. Terus kataba yukatibu katabatan. Kataba taktibatan gitu. Istaktaba kataba ngoceh di situ. Ini fungsinya apa gitu. Jadi cerdas nggak tuh? Cerdas. Tapi kalau taunya kataba doang, itu baru anak kelas TK belajar huruf. Ngerti? Paham ya? Nggak jalan. Maka nggak cerdas hidupnya itu. Ya, banyak orang yang belajar bahasa Arab ratusan tahun, kecuali ulama yang mengkhususkan diri, kecerdasan diri kembangkan pada kitab, penulisan, penerjemahan, penyusun masyarakat. Bagaimana laut jadi manfaat, hutan jadi manfaat, udah jadi manfaat, kalau jadi tasrif. Gitu ya. Bagaimana petani bisa ditasrif, pasar bisa ditasrif. Jika menyusun kata itu bisa. Kata bal katib al-kitabata bil miktab anal maktab al kitabah gitu. Dan satu kata menjadi kalimat, jadi jumlah. Ya. Akalal akilul aklata bil mikal. Makalal akli misalnya. Darabat daribul al-madruba bil midrab madrabad darbi. Karena sudah nempel. Jadi terurai nih. Paham ya? Kalau nggak terlatih, walau pertanian, peternakan, perikanan, perbengkelan, pasar, segala macam, ekspor import, orang kafir yang ngatur, kamu diatur, ditasrif oleh mereka. Ini ditasrif oleh orang kafir. Udaranya diolah, diotak-atik, lautnya diotak-atik, baratnya diotak-atik, pabrik diotak-atik, sampai otak kalian diotak-atik. Nanti, paham? Akhirnya dijajah 300 tahun karena nggak bergerak kan enggak. Apa nama jumud. Jadi mau dijajah terus, nggak kelawan otaknya, nggak kelawan cara berpikirnya. Mereka ya kungfu bisa, karate bisa, taekwondo bisa, tai chi bisa, cimandi bisa, cikalong bisa, cimanuk bisa, kabentek, cigading bisa. Paham ya? Sementara kamu buru-buru cimaluk, cigading, ciopak baru paham. Jadi nggak bisa silat menghadapi orang yang 100 jurus mampu. Ya kayak gue ya. Kayak kan ya kan? Hah? Ini ngorok ini. Ngorok. Jadi kalau orang punya silat 100 jurus, kita nggak punya apa-apa, habis gak sampai kiamat? Habis. Kayak gitulah Indonesia. Dijajah 300 tahun oleh Belanda, Jepang, jadi rebutan orang. Nggak terlatih. Berpikirnya nggak terlatih, dilatihnya susah. Itu. Karena budaya kehidupan kita itu tidak seperti kehidupan orang barat. Iklimnya enak, lingkungannya membuat tidur enak, makanan enak, tanah rumah enak. Mereka emang nggak punya makanan. Kalau musim apa? Musim apa namanya? Es kan? Musim salju, bisa apa? Mati. Cari rempah-rempah, diolah, otaknya ngolah kan? Gimana caranya raja-raja kita tunduk, diberi emas, diberi wanita, minuman gitu, diolah, ditasrif. Ini ya,
tasrif. Sehingga tunduk semua raja-raja kita. Rempah-rempahnya dikirim, gitu tuh. Orang yang suruh nanam diberi gitu doang. Udah, begitu puas masanya. Kenapa? Karena nggak ada tantangan mati. Mau enak aja makan enak-enaknya. Nanti tongkat aja ditanam, batu keluar udang, tongkat bayi keluar durian gini. Ingkan buru-buru. Jadi dari mulai rempah-rempah untuk memanas badan, minuman yang panas, yang pedas, wah, diambil semua dari Indonesia. Itu nasrif, nusrif. Cuma nufasir tafsil. Ini ekspor, importnya gitu. Ini pabriknya di sana, segala ditasrif. Kayak kamu bisa membedakan ini film madi, kataba, lazim, mujarrad, sulasi mujarrad, kataba, udah sulasi mazid, kan dari fa'ala jadi fa'ala, jadi tafa'ala, jadi ifta'ala, jadi infa'ala, istaf'ala, tafa'ala, kayak gitu. Ditasrif kan, bisa membedakan tuh. Ketika pulang, otaknya nggak dikembangkan pada fakta hidup. Masih berkutat pada kata aja. Pada lafaz dan kata. Pada lafdun wal harfun wa ismun. Jadi, nyusunin sak pinter. Qala Muhammadun ibnu Wahab bin Maliki. Pinter kok. Muhammad ya tabilal masjidi. ثم دخل المسجد وبعد ذلك يجلس في المسجد ويعتكف ويذكر الله ويقرأ Quran. Pintar nyusunnya tuh. Tapi ketika dia datang ke kehidupan, ini ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada ayam, nggak bisa nyusun tuh. Cuma kalau jadi daging diperjualbelikan, ini diternak segala macam, nggak disusun, nggak dimasjidkan, lazim aja mujarrad baik. Nanti ada muta'addi fi'ilnya, maf'ul binya juga kan? Zonantuka aliman, alamtuka ilman, itu fi'il maf'ulnya harus dua. Nanti mestinya kita punya efek kalau dikembangkan pada generasi kedua generasi gitu. Hari ini saya wujud, saya menghasilkan efek dua generasi kayak muta'addinya. Karena manusia jiwanya menghayal pada yang lain, pada yang gaib yang akan datang. Nah, orang-orang barat tuh melihat bumi ini 200 tahun ke depan itu sudah diprogram. 200 tahun ke depan sudah ada programnya. Penduduk berapa ratus juta, berapa miliar, kekurangan ininya, energinya, perkembangan penduduknya terus diolah. Kemampuan daya tampung buminya, kekurangan daya makan segala macam. Dari satelit itu. Kata orang-orang Ustaz pengomong orang Peter tuh, 200 tahun ke depan itu, 200 tahun bukan 200 hari. Itu sudah dipikirkan. Nanti kita apa? Mikirnya besok makan terasi, cengeng gitu ya. Jadi dokter, jadi profesor gitu lah. Ya personal, kalau mereka negara. Itu negara kan ada, orang pinternya ada, anggarannya ada, orang pinternya tersusun gitu. Wajar. Semua riset, nasrif, semua memfungsikan diri. Fungsi fi'il madhi gini, fi'il mudhari begini, isim masdar begini, isim fi'il begini, isim maf'ul begitu. Isim zaman begini, difungsikan semuanya. Menggerakkan kata itu, menggerakkan pikirannya, rasanya, programnya. Paham? Paham kan nih? Kalau kalian cerdas, kalian bisa ngatasi ada bangsa ini dengan Quran ini. Paham ya? Jadi seluruh kata itu difungsikan sebagai aktivitas. Kalau kamu memfungsikan kata itu darsa. Kalau kutibat darsu, adarsu maktubun fungsinya beda-beda. Dibulak-balik doang.
Lalu kenapa kata itu nggak menggerakkan jiwa dalam kehidupan kita? Dalam peradaban, kebudayaan, kasihan filsafat, hukum. Malah dijejeli oleh peradaban Belanda, Amerika, Jepang, Cina, Inggris. Kan aneh. Paham ya? Ngerti gak nih? Anak kelas 1 belum, nggak apa-apa, nonton aja. Ustaz ngomong apa cuma kan? Udah lagi cepet beli gorengan nih. Paling anak kelasnya gitu juga. Saya amat Ustaz Kin ya. Kapan tuh gorengan nih? Aja khawatir nanti. Ya kelas 1 kan gitu kelasnya. Kelasnya masih ke situ lagi. Kagak ini bina itu. Haula hadir, haula. Haula mana? Hah? Ridho. Sakit apa? Ustazah yang lain, yang baru pengabdian. Mak, sakit. Sakit kurang makan, kena nyamuk Aegypti. Salah makan. Jadi setiap pagi begini nanti. Ya. Mumpung Ustaz masih hidup nih, Anda mau nih. Kalau ditarik kemauan kamu setahun nggak mau gitu. Udah aja diam. Ya, informasi dia nggak nyampe kepada bocah, nggak ngalir. Untuk ini direkam, bahasa-bahasa begitu tuh jarang tuh terekam. Ada tuh pemikiran aneh yang keluar tadi, itu pemikiran aneh. Kau bisa kembangkan gitu pemahaman itu kaitan dengan Quran. Ya, karena tujuan pendidikan itu banyak yang harus diterapkan. Ada anak pinter, cepat menangkap, dikembangkan, diberi kelebihan oleh Allah. Umur sekian bisa mengatasi masalah, gitu. Bisa mengatasi profesor. Gitu. Ada yang begitu. Oh, kelebihan diberi Allah pada makhluk. Ya, ini kalau orang Indonesia kan enggak. Umum saja biasa. Ya biasa ketamatkan udah Ustaz nanti gitu. Orang luar negeri nggak gitu, 7 tahun sudah apa, lupa manek angkasa, nyelulup yang laut, kan mau yang laut yang angkasa, masih ngenen mana ini, mengetek ya, apalagi sudrajat akbar ya, makanya cepet gede kok ngenen mana, ya, jadi gitu. Sekarang insan tadi Ustaz mengembangkan. Kalau ini dikembangkan pada kalimat jumlah untuk kalimat nempel ke anak-anak, susun kalimat kayak gitu tuh kalau dikembangkan ke bahasa budaya, innal lahma khuliqa ma'kula, nah gitu. Innal ma'a khuliqa masruba kayak gitu. Kalau khuliqonya diganti hujamnya jenis suni al-ma'u ma'kula misalnya. Ya kan? Atau kanal ma'u ma'kula. Atau masruba. Itu. Innal hayata innal hayata khuliqa kehidupan khuliqatil hayatu kali ini. Innal hayata khuliqat maka la'uba gitu. La'ub kan la'ibun la'ub. Kalau la'ibun isim biasa kan? Isim mubalaghah kan la'ub kayak gitu tuh. Bener boleh kan? Nukang kiasi namanya, kias ya. Rauf, la'ub gitu. Badut kayak gitu. Seterusnya gitu dikembangkan tulis sendiri, latih sendiri. Kalau anak yang cerdas dikembangkan pulang-pulang itu, ngarang otaknya digerak sendiri gitu. Karena nyambung sudah, cok gitu. Karena termotivasi jiwanya, sok masuk gitu. Ya tanawwar, ya talakna, ya tazakzak gitu. Ya tazalzal, jadi gerak sendiri jiwanya. Hanya disentuh doang itu, kayak air disentuh gerak, gitu. Dari ujung ke ujung gerak. Dilempar kerikil aja, walaupun diantang, ya kan? Gerak gitu.
Karena sifatnya gerak. Kalau misalnya apalagi debu dilemparin ini, bung mercik gitu. Tapi nggak gerak kayak air. Ya. Nah kalau jiwa, kalau rasa. Nah kalau rasa tuh ya kayak orang sedang bercita itu. Itu siapa namanya ini? Deden, Zarden, terus ngorok gitu. Ya. Misalnya disebut calon istrinya misalnya gitu. Namanya Tukiem. Tukiem. Oh langsung gue melek tuh kan. Langsung gerak itu. Mana Tukiem? Udah sebulan 2 bulan nggak ketemu. Barang disebut nama Tukiem langsung itu. Walaupun lagi sakit, walaupun lagi stroke, berdiri. Itu hanya gara-gara digerakkan oleh nama Tukiem, ya kan? Karena ada rasa cinta gara-garanya. Gak bakal nggak cinta. Allah Akbar, aku ngeladen aja. Karena nggak cinta sama Allah, dia nggak menggerakkan jiwanya. Ngerti ya? Santri kan belum dicintakan, maka ditolong dengan disiplin, ditolong dengan dinasehati, ditolong dengan disangsi. Nanti belum tumbuh rasa cintanya. Kalau rasa cinta udah 1 juta, lautan kuberangi, gunung kudaki, api tak kawa-kawa. Ngerti? Itu kalimat cinta. Siapa lagi? Bagus, sama Hamdan. Sama siapa nih? Depannya apa? Ilham. Armi Ilham juga mengorok baham. Ilham. Udah nggak ketemu bapaknya 7 tahun. Sekolahnya di ujung Amerika. Ngelamun. Tiba-tiba datang tuh lewat. Di samping rumahnya Ilham, nih ujung Amerika itu. Bapaknya arahnya apa? Hah? Kosim. Anu dagang baso ning kono kuan. Diceluk Pak Kosim mau baso. Langsung ayah nih gini deh kan. Bapaknya asing langsung gerak mulai padahal duduk. Kosim lian. Dianggapnya Kosim bapaknya. Kayak makan Tukiem, Tukiem. Bantu lewat duduk yang kubon lupa kurang ajar tuh. Bisa ada sakit-sakit badannya kan. Ngerti ya? Itu menggerakkan, kata itu menggerak. Bagaimana situasi jiwa kita, maka tergerakkan. Timbullah pemenjelikan ilmu jiwa. Bagaimana orang bisa berperang, bagaimana orang tidak berperang, bagaimana orang semangat, bagaimana orang tidak semangat. Itu dari kata. Kenapa mujizat kita menjadi kata, bukan tongkat, nanti bukan ali-ali, tapi kata. Paham ya? Jadi kalau misalnya Deden, Tukiemnya serik, dirayu dengan rayunya, dengan kata. Biasanya nyeluk kiem di kanan. Ini aja. Beda ketika Dindaku terkasih. Ada bahasanya itu kayak bahasa surga kan. Berjuta bintang di langit, hanya engkau yang kulihat. Ketemu aja bahasanya itu. Gitu ya. Lah, Tukiem ngelamun yahan kan baru bisa turu. Iya Kang Deden, iya Kang Deden punya mana kiem ini gitu kunci kan. Roh jiwanya. Paham ya? Paham? Langsung dan Tukiem itu. Lewat rumah Kang Deden. Dem. Kalau suaranya Tukiem. Wih lagi kasih nong ibu wes langsung pakai jas. Paham ya? Ngerti ora? Itulah hebatnya kata, ngerti? Ngerti nggak? Nah karena kita ini nggak tertarik dengan Quran, nerangkan dikit. Si bapak nih
Deden ke, Den, tukiam tu ayu kan. Leh, belum tahu. Serius. Jadi bapak ibu nih, nak dikawinakan. Diterangakan. Kalau ibu bapak, Den, tukiam tu ayu lah kemana ini alam kipun doang. Yeah. Iya enggak? Paham ya? Potongan badannya sama lehernya kayak leher soang. Aja ngeledek. Kayak leher soang tahu kan. Giginya berbaris. Kayak baris kuntul yang sawah. Ya kanan. Apaan sih mu gigi kayak kuntul ya. Wis kok kan diterima bisa keterangan. Kayak Ustaz nerangkan sama kamu ini nafsir kita terangkan Quran, nerangkan kepada kamu kan. Sholat tuh begitu-gitu. Ya aja gitu. Karena nggak pernah dirasakan kan. Paham ya? Ya terangkan di hikmah fadilah sholat gini. Karena nggak pernah merasakan nih hanya sama kamu. Tapi guru orang tua bocah salah jadi kaki-kaki, gitu kan? Saking apa? Saking sayang. Kamu menerimanya nggak sayang tuh abakin kata azannya marah-marah baik. Ya kata Ibrahim ku apa Sulaiman. Marah mereka yang edan. Karena belum merasakan nikmatnya sholat. Kayak dia belum melihat ayunya tuh kiem. Barang dilihat buje. Sampai ke simu jadan. Sampai besok sampai kawin akan yang naib. Saking gemusikan itu ya. Barang lihat uje. Tadi pun nyanyiin khayalan. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Karangan jadan nih. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Halusnya sutra tas halus kulitmu. Hebat. Engkaulah sayang segalanya bagiku. Tadinya emang ngeledek ini mamaniku. Sikin edan wis. Itu bang edan cinta kan? Itu. Nah kenapa anak Islam tidak cinta pada Quran gak edan-edanan? Karena maksud paham ya? Bagaimana Quran itu menyerap nyungsum kepada anak-anak Islam sehingga kehidupan ini nikmat karena memang Pak Mamtu Alaikum menikmati nikmat Quran itu nikmat. Pak Mamtu Alaikum nikmati. Mustamat kamunya tidak mampu mengambil tidak bisa merasakan Kenapa? Disuguhin bekakak lidairin serawan ya. Disuguhin duran keruk sirani lagi watuk mencret ya. Itu ala kabeh. Ya, di kulubi maradun. Fazadumullah marad. Jadi enggak nerima. Quran ini yang mengkonsumsi apa? Hati. Nanti kalau duran ke lidah. Ya. Hati ini kita lagi naudzubillah lagi pada saat sakit sehingga dicuekin. Ya Rabbina innaka mittakhadhal qur'ana mahjuro. Jadi Quran ditinggalkan. Kayak mau kan. Kan enggak tahu isinya siapa tuh tukiam si Deden. Cuek bae barang dilihat, doyan. Nyeruduk. Ya. Itu ada lagi tadi itu bagi kelas 5 kelas 6 apa ustaz-ustazmu dikembangkan di rumah itu. Ngarang pokoknya ngarang puisi segala macam kan kamu cerpen roman. Nanti berefek gitu tuh, menggerakkan jiwanya. Ini bernilai seni, ini bernilai sastra, ini bernilai roman. Itu segala-gala, itu efek kata. Nanti ya. Tapi kalau kamu cara mengajar kata bahasa Arabnya cuek, ala kadar, dan buku-buku perpustakaan yang disiapkan ini cerita bahasa tentang roman, bahasa Arabnya ada, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesia ada semuanya, sejarah Nabi ada, sejarah orang besar ada, sehingga seluruh karakter talenta yang ada pada murid itu
ada bumbu dan serbuknya. Ini dia senangnya sastra, dia senangnya sejarah orang-orang besar, dia senangnya roh perangan misalnya gitu. Ada semua perpustakaannya, ada semua buku-bukunya. Itu diolah dengan kata untuk menyusun jiwa berpikir, jiwa gerak, jiwa cita-citanya ke depan, menyusun peradaban negaranya, menyusun peradaban kampungnya. Paham ya? Ngerti nggak? Kalau kamunya tidak bergerak, payah Islam ini jadinya jadi beban. Bukan topang wajib bamal kemampuan dan jiwa kita. Bagaimana menggunakan jiwa dan harta itu kalau pikirannya nggak ada? Ya kan, senjata, personel perang, logistik, itu kalimat kenapa yang ditunjukkan biang musik mamalikum itu? Padahal di dalamnya ada sekolah, ada guru, ada kertas, ya kan? Ada makanan, ada peternakan, perikanan, ekspor impor di dalamnya itu. Ada musuh, kalimat wajib kan itu kan? Yang terkumpul di kalimat itu apa? Wajib itu. Nanti untuk apa? Jiwa, pemikiran, harta, tenaga. Untuk si'ar menyu'adzim sallallahu fa inna min taqwal qulub liyud'ala dinikul litakunakan mutalliyan ulia. Itu tujuannya. Agama Allah tinggi, agama kafir sufla, kalimat orang kafir itu. Itu perlu personil, tenaga guru, profesor, doktor, lembaga. Nanti ya, makanan, minuman, pabrik. Diserapkan kedua kalimat itu aja. Perintah wajib dimamluk maafu sikum. Fisabilillah itu yang dikembangkan banyak. Fid dakwah, fit tabligh, fit ta'lim, fit tarbiyah, fil jihad, fil qital. Ya. Paham ya? Fil qada, tijarah. Ustaz ngawali tadi cara ngajar gimana? Ngulang-ngulang katanya. Ya, ayatnya diulang-ulang kan? Jangan suara agak sedikit ngelagu kayak wong yang ngelagu. Ya, mau makhluk itu pada beres. Ya melaqa dia kalau dal, kalau ro laqadir, bukan laqadir. Tadi itu imam ya. Arahan. Kalau sebelum ro itu jer, itu ro-nya ro tafkhim apa? Tarqiq, tipis. Laqadir. Kecuali hurufnya isti'ala. Mir sod. Sod itu isti'ala di atas, huruf keluaran huruf atas. Sod. Jadi ro-nya harus tebal. Mir sod. Bukan mir. Ya. Setelah ro, setelah itu huruf sod, huruf so isti'ala itu harus di tafkhim, pakai tebal. Umumnya kalau tidak begitu pakai tarqiq, tipis. Mir, laqadir, bukan laqadir, nggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tafkhim. Kalau jar ro mati tarqiq tipis laqadir. Kalau mir ro-nya tafkhim karena ketemu sod huruf isti'anah. Hai begitu kan harus diberesin. Mana yang khutbah? Siapa? Alam, enggak ada orangnya. Surat Luqman sebut Al-Luqman. Gimana? Ini udah. Kayak jarang melihat itu. Jangan dianggap remeh itu. Nanti surat Maryam, surat Al-Maryam lagi. Wah, ruwet. Ya, kemudian ada yang salahnya apa tuh? Ada ada 4 kesalahan yang perlu diingat ke khutbah itu. Lupa tuh. Ada 4. Banyak yang perlu dikritisi nakat itu. Di imam, di khutbah, khotib. Terus sholat kan ada hadis. Ada bainat adzan wal iqamah la yurad, kan nanti.
Mestinya setelah adzan itu sholat sunnah qabliyah itu ada waktu berapa menit gitu untuk doa gitu, ya kan? Karena waktu ijabah doa. Tapi karena udah kebiasaan begini nguar dewek, gua ngatur kok. Sing nane ki Pak, itu kalau dulu mah ya kan orang tua. Belum ada santri. Prinsipnya prinsip Syafi'i gitu. Ya, mutlak fikih itu. Waktu fadilah itu dari mulai wudu, adzan, sholat antara 15 menit sampai setengah jam, 20 menit gitu. Itu waktu fadilah menurut Imam Syafi'i. Di luar itu namanya waktunya waktu pilihan. Apa istilah itu? Ikhtiar. Yaitu fadilah, ikhtiar boleh-boleh. Jadi setengah jam udah lewat kita boleh sholat. Itu bukan waktu fadilah lagi maksudnya. Ikhtiari. Kalau mendekati asar jam tuh lama ge untuk karoha. Kalau waktu maksud mendekati waktu masuk waktu lain tuh waktu tahrim namanya. Ya. Di Mekah, di Medina itu kalau habis subuh gitu, habis adzan tuh lama itu. Setengah jaman itu qomatnya itu. Nungguin orang datang, nungguin orang berdoa gitu. Itu karena datang dari jauhan alam kan, diberi kesempatan. Ini untuk berdoa lama-lama gitu di saat ijabah itu. Gitu. Ada juga yang niru di kampung-kampung. Kita masih begini. Hal begitu harus diterangkan. Kan kamu jarang baca kitab kecil-kecil pakai bahasa Arab itu. Yang bahasa Indonesia nggak dibaca. Ini siapa? Saudara kita ini hari itu pengen baca kitab. Nanti ajak ke Putu-Putu. Suruh milih sendiri kitab. Sejarah Nabi-Nabi aja. Sejarah Nabi Muhammad. Ensiklopedia Islam ada. Ya, kan ada karangan-karangan yang kalau untuk orang baru bisa yang runtut. Bab tauhid, bab sejarah Nabi. Yang pilihannya jangan yang dalam pemahaman yang nggak benar. Apalagi yang perbedaan mazhab. Kan orang baru ya yang kira-kiranya yang tapi orang baru kira-kira cerdas orang ini mau cerdas ya hari ya orang cerdas untuk sembarangan mari gue cepat belajar gitu kemauan lagi nanti ya dibawa ke sini nanti kitabnya taruh di sini boleh taruh di situ boleh angkut aja bawa ke kamar sana daripada ngalam nggak pulang baca buku ya. Tadi kita kembali ke isi Quran. Inna insana manusia diciptakan kalau kesah dan mesyaru dan kalau sedikit sentuh melemah. Kalau diberi kebaikan pelit, nggak mau bagi. Kecuali orang tukang sholat. Tukang sholatnya yang dawam. Mau kitab tuh dawam tuh baik dalam waktu sholat di luar sholat tuh yukim iqomah. Jadi menegakkan prinsip-prinsip salat. Bukan sekedar tegak di sana, tapi tegak dan kehidupan. Menjalankan perintah. Nah, sholat itu untuk mahyayan tuh, paham ya? Kemudian anam ta'alim dan nabi sedikit sultan dalam bergerak. Dawam. Jadi situasi jiwanya kayak kiaman nukudan itu, dia kelulanya itu. Kayak gitu, ya, yang tertangkap dari sebagian urian di kitab-kitab. Apa ini maksud dawam itu? Gitu. Gitu. Karena ada khosy, ada dawam, ada sahun. Kalimat ada khosyi'un, ada daimun, ada sahun. Qad aflamu fi sholatim khosyi'un. Isim fa'il juga. Ini daimun isim fa'il juga. Sahun isim fa'il juga. Sifat ya. Pakai isim, kata tetap. Ada lagi
Faqala ma'adim khalf adhan salat. Fi'il kalimat adha'us salat. Faqala ma'adim khalf adha'us salat. Menyia-nyiakan atau menghilangkan doa. Kalimat doa dihilangkan, adha'a menghilangkan. Jadi ada ulama-ulama dalam kitab itu menyia-nyiakan waktunya, enggak semangat mengerjakannya, meninggalkan sholat ala kadar doang. Salat doa dikerjakan menjelang asar. Ya, maka safasalkan ghaya. Hidupnya pasti akan merana. Seperti generasi sekarang, naudzubillah, banyak yang narkoba, bunuh diri, gila sebelum waktunya gitu. Anak-anak disuntik pakai makan makanan, ditaruh narkoba di makanan, di permen, di minuman, di kue-kue, di buah-buahan. Itu semua ini narkoba untuk kerusakan generasi. Tapi kalau kita salat, generasinya salat, dijaga oleh Allah. Caranya yang benar, dijaga. Nah mereka yang sekolah SMP, SMA kan nggak terjaga salatnya, maka banyak di sana itu narkoba, mabok, ya kan? Kalian nggak ngejaga zikir, enggak sholat, enggak Quran, enggak berjamaah, enggak. Ada kemudian dari mereka orang tuanya menyekolahkan pesantren, merusak pesantren, pengen diperbaiki di pesantren, dan nular ke anak-anak, ya kan? Harusnya diciptakan pesantren khusus. Kadang-kadang nggak diberitahu oleh orang tuanya, ngerusak gitu. Tahu-tahu aja di pesantren, tiba-tiba dia masih tertular, datang teman-temannya lagi untuk memberikan obat-obat itu. Mulai pada saat pesantren, ada pesantren bubar. Ini mungkin nanti ada kadang-kadang memang ini sengaja oleh orang-orang non-Islam disebarkan ke pesantren-pesantren. Tapi selama kita taat pada Allah, jaga sholat, jaga zikir, jaga Quran, ya Allah dijaga Allah. Itu min fadli Rabb. Kenapa 5 waktunya enggak berhenti kan? Adanya enggak berhenti kan? Dijaga. Kalimat itu amanah sun qal man da'an Allah. Kita ngejaga dakwah, menyeluk orang ke masjid. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Istiqam. Malaikat datang. Ya. Nanti nuzul min ghafur rahim. Kalimat. Tapi memahamkan begini untuk kelas nanti susah. Nah makanya kelas pengurus diberesi ke bocah bab sholat ke gitu maksudnya kok. Nanti dididik, diberi contoh. Ya sabut-sabut, kalau ditepak-tepak kan waktu. Karena itu pewarisan kehidupan dunia akhirat gitu loh. Bukan hanya sekedar mewariskan rapot kenaikan kelas, tapi hidupnya menderita. Untuk apa? Hasan fid dunya, hasan fil akhirat itu doanya kan. Tapi proses teknis prakteknya nggak dipraktekkan, nggak ada artinya. Hasan fid dunya nggak akan sampai ke langit kan, bohong. Jadi antara doa ke atas sama teknis lapangan sepadan, baru tuh akan kau rebut itu. Ya, keterangannya jelas di Quran. Dari kaul, perasaan, segala macam semua ada. Semoga manfaat, berkah, selamat, aman dunia akhirat, hidup sukses dunia akhirat, dapat berbakti pada orang tua, membahagiakan orang tua, menjadi contoh kehidupan yang baik dalam kehidupan lingkungan kita, negara kita, dunia kita, sampai ketemu di surga sana. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.